Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan cara pembuatan cooling pad tornado ya, yang saya buat sendiri. Nah, gambarnya seperti ini. Nah, cooling pad ini tentunya berfungsi untuk mendinginkan laptop kita ya, atau device kita yang berada di atasnya. Nah, untuk alat dan bahan yang kita perlukan, yang pertama yaitu adalah adaptor 12 volt 2 ampere ya. Kemudian modul ya, sebuah modul DAC buck bus converter ya. Nah, ini fungsinya kalau yang ini step down, jadi kita bisa mengatur tegangan yang masuk nanti ke output ya. Tegangan input itu bisa kita atur. Nah, kita inginnya berapa dari tegangan input yang kita punya untuk menjadi sebuah output yang kita inginkan. Karena di sini dia memiliki potensio ya yang bisa diatur dan bisa juga kita ganti ya dengan potensio yang kita inginkan. Ada 50K, 100K dan lain sebagainya. Nah, kemudian tentunya kita memerlukan sebuah kipas PC ya, DC 2 DC brushless 12 volt. Nah, ini kita perlu 2 unit ya. Satu unit pun bisa sebenarnya, tapi kalau kita ingin dingin ya, dinginnya lebih itu kita gunakan 2 kipas DC ya. Kemudian kita memerlukan baut ya untuk memasang atau menempelkan kipas ini pada mika atau eh, pad yang kita punya nanti. Nah, kita perlu akrilik ya atau mika cutting. Nah, cutting ini kita desain sendiri sesuai dengan keinginan kita. Kita bisa melakukan cutting di tempat pemotongan akrilik ya. Biasanya harganya bervariasi ya, sesuai dengan ukuran. Nah, kita gunakan ukuran 3 mili itu cukup karena agak sedikit murah ya, agak sedikit jangkau. Kalau ukuran 5 mili biasanya lebih tebal dan harganya juga lumayan. Nah, akrilik ini kalau kita tidak punya bisa kita ganti dengan triplek atau bahan sejenis yang bisa kita jadikan dudukan untuk padnya ya. Nah, ukurannya bisa kita tentukan sesuai dengan ukuran laptop kita. Mau 14 in, 15 in dan lain sebagainya, itu sesuai dengan laptop yang kita miliki ya. Dan tentu harga juga akan menyesuaikan dengan besarnya mika yang akan kita cutting tersebut. Kemudian kita perlu glue gun ya untuk menempelkan kabel-kabel atau untuk mempresisikan penempatan kipas pada lubang-lubang baut yang sudah kita desain ya. Kemudian double tape ya untuk menempelkan apa namanya kabel, modul dan lain sebagainya juga bisa. Kemudian kita perlu soldering ya. Ini untuk menempelkan tentunya kabel-kabel yang kita miliki ya ke modul tersebut ya. Nah, tentu juga kita perlu uh, port jack ya uh, untuk dapat memasukkan uh, jack yang dimiliki oleh adapter ke input modul ini. Nah, biasanya kita bisa searching aja di Google ya, port jack untuk uh, adapter ini. Kita cari yang tipe perempuan ya, karena adapter sendiri sudah laki-laki. Nah, seperti itu. Biasanya di toko elektronik seperti itu, ditanya laki atau perempuan ya. Nah, kemudian rangkaian komponennya. Nah, untuk rangkaian komponen kita memerlukan rangkaian yang sederhana sebenarnya. Kita hanya memerlukan kalau sudah ada modul ya, ini kan rangkaian buck bus converter ya, jadi tidak perlu lagi kita membuat dioda, kemudian induktor, kapasitor, itu tidak perlu lagi. Jadi kita hanya perlu adapter. Ini PS ini adalah tegangan sumber ya. Kemudian 12 volt tentunya ukurannya ya. Bisa juga mungkin yang 9 volt, cuman otomatis outputnya akan kecil ya. Nah, kemudian kita pasang kaki positif dengan positif modul, negatif dengan negatif modul ya di jacknya nanti. Kemudian untuk eh, outputnya adalah motor atau kipasnya dipasang secara paralel ya. Jadi kalau paralel itu artinya tegangan setiap eh,
output pada beban itu nilainya sama. Jadi kipas ini putarannya akan kencang ya karena mendapat tegangan yang sama ya. Kalau kita pasang seri otomatis dia akan terbagi tegangannya. Ya, makanya kita pasang secara paralel ya. Jadi kaki positif dan kaki eh, positif yang ada di masing-masing kipas kita gabung dan pasangkan bersamaan pada kaki positif yang output dan negatif juga sama ya dua-duanya. Nah, lebih jelasnya seperti ini ya. Jadi di sini kita perlu jack ya, kemudian kita jack yang perempuan dan laki-lakinya sudah ada di adapter. Nah, positifnya yang jack port itu kita pasangkan ke sini ya. Kemudian negatifnya ke sini ke inputan, kemudian outputnya kita pasang beban kipasnya secara paralel ya. Oke. Nah, seperti itu. Nah, untuk implementasi ya. Nah, seperti ini. Kita dapat mika yang sudah kita desain, kemudian desainnya sesuai dengan penempatan baut-bautnya, murnya, dan lain sebagainya. Terus bolongan, diameternya juga harus kita sesuaikan dengan kipas yang kita miliki. Bisa menggunakan kipas 8 cm, bisa menggunakan 9, bisa menggunakan 12, tergantung eh, keluaran kipas yang ingin kita miliki itu seperti apa. Mau kencang, sedang, atau dan sebagainya. Walaupun sebenarnya bisa kita atur di potensio nanti ya. Nah, potensionya bisa kita pakai yang nah, kalau untuk pengujian rangkaian seperti ini. Jadi eh, motor itu akhirnya bisa berjalan ya. Nah, jika sudah berhasil, sebelum dirakit kita lihat putarannya apakah sudah berhasil atau belum. Nah, seperti itu. Nah, untuk port jack yang perempuan itu ini contoh barangnya ya. Nah, seperti itu hasilnya. Nah, bisa kita atur kecepatannya ya dengan potensio. Potensio yang ada pada modul bisa kita ganti dengan potensio yang lainnya. Nah, seperti itu. Nah, untuk perakitan jika semua komponen sudah berjalan dengan baik ya, hasil pengujian juga sudah berhasil, maka tinggal kita pasang. Nah, mika ini bisa kita ganti dengan baut ya, dengan triplek ya, dengan triplek atau bahan lainnya, meja dan lain sebagainya. Yang penting tempat eh, kipas ini bisa diposisikan untuk mendinginkan motor. Nah, posisinya bisa untuk menyemburkan angin atau menghisap angin ya, menghisap panas ya. Jadi itu sebenarnya perlu uh, pengujian lagi ya terhadap performa ya, apakah pengaruh kipas itu menghisap apa namanya uap panas dari laptop itu bisa berpengaruh lebih baik atau tidak itu perlu penelitian lagi dan saya belum melakukan untuk sejauh itu. Nah, ini untuk setelah dipasang ya. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, kalau misalnya nah, kekuatan anginnya ya. Nah, saya akan menguji meletakkannya di eh, MOSFET-nya. Kita atur potensionya. Nah, seperti itu. Nah, mirip seperti kompor gas ya, tapi ya kalau sudah berfungsi dengan baik ya itu jauh lebih membantu kita ya walaupun apa bentuknya itu terserah karena itu tergantung desain ya tergantung selera ya kalau selera saya seperti ini ya mau diapain lagi ya. Nah, mungkin sekian yang bisa saya eh, bagi ya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.